Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas fenomena yang cukup mengkhawatirkan yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu gelombang PHK besar-besaran yang diperkirakan akan berlangsung di tahun 2024 hingga 2030 nanti. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lihat lebih dekat. Pertama-tama, apa sih penyebab utama terjadinya gelombang PHK ini? Salah satu faktor utamanya adalah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, dan ketidakpastian pasar membuat banyak perusahaan harus mengambil langkah drastis untuk bertahan. Misalnya saja perusahaan Sritex, di mana Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang baru-baru ini mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ratusan karyawannya. Ini adalah sinyal bahwa industri tidak bisa lagi bertahan di tengah tekanan yang ada. Lalu, bagaimana dampak gelombang PHK ini terhadap perekonomian nasional? Tentu saja, PHK massal akan mengurangi daya beli masyarakat. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan, dan ini bisa berujung pada perlambatan ekonomi. Pemerintah harus segera mencari solusi agar dampak ini tidak berlarut-larut. Siapa saja yang paling terdampak oleh gelombang PHK ini? Umumnya pekerja di sektor-sektor yang paling rentan seperti tekstil, manufaktur, dan pariwisata. Mereka adalah tulang punggung ekonomi kita, dan kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber penghidupan yang sangat penting. Apa peran pemerintah dalam menangani gelombang PHK ini? Pemerintah harus turun tangan dengan kebijakan perlindungan sosial yang lebih baik, seperti bantuan tunai dan pelatihan keterampilan. Selain itu, mereka juga harus mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Bagaimana perusahaan dapat beradaptasi untuk menghindari PHK di masa depan? Inovasi dan diversifikasi produk adalah kunci. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi agar tetap relevan. PHK juga memberikan dampak psikologis yang serius bagi pekerja. Rasa kehilangan, kecemasan, dan ketidakpastian dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka loh. Oleh karena itu, dukungan psikologis sangat penting untuk membantu mereka pulih. Bagaimana tren PHK di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara? Meskipun banyak negara mengalami PHK, Indonesia mungkin menjadi salah satu yang paling terdampak karena ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Apa saja langkah-langkah yang bisa diambil oleh pekerja yang terkena PHK untuk memulai karir baru? Pertama, mereka harus mengevaluasi keterampilan yang dimiliki dan mencari pelatihan baru. Juga, jangan ragu untuk memperluas jaringan dan mencari peluang di sektor lain. Bagaimana peran teknologi dalam mempengaruhi PHK di Indonesia? Teknologi otomatis dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan tradisional menjadi usang. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka peluang baru di bidang yang lebih inovatif. Apa saja inisiatif dari sektor swasta untuk membantu mengurangi dampak PHK ini? Beberapa perusahaan mulai menawarkan program pelatihan dan dukungan bagi karyawan yang terkena PHK untuk membantu mereka bertransisi ke karir yang baru. Bagaimana masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah PHK ini? Mereka dapat memberikan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih baik. Apa saja kebijakan perlindungan sosial yang ada untuk mendukung pekerjaan dan pekerja yang terkena PHK di Indonesia? Program jaminan sosial, bantuan tunai, dan pelatihan keterampilan adalah beberapa contoh yang dapat membantu para pekerja. Lalu, bagaimana PHK dapat mempengaruhi stabilitas sosial di Indonesia? Ketidakpuasan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan dapat memicu protes dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengambil langkah yang preventif.
Mengembangkan keterampilan baru, mengikuti kursus online, dan membangun jaringan profesional adalah beberapa cara untuk tetap kompetitif. Meskipun tantangan besar dan ada harapan di dalamnya pastinya. Dengan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, kita bisa melihat pemulihan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Itulah pembahasan kita tentang gelombang PHK yang terjadi di Indonesia. Mari kita dukung satu dengan yang lainnya untuk bangkit dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!